Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Enggak ya. Tadi ada gitu. Baik, kita masih dalam tema kita, apakah mimpi bisa dipercaya? Ada yang bilang hidup di atas muka bumi ini udah nggak ada yang dipercaya dah. Ya, biar kata mimpi orang makhluk semuanya kerjaannya ngebohongin kita. Nah, ini kita akan lihat lebih dalam lagi. Namun sebelumnya kita mulai dulu nih, mengaku titisan Nabi Khidir karena didatangi dari alam mimpi. Kok begitu? Yuk. Ya begitu ya. Ini emang ujian ini datang dari segala macam sisi nih. Akhirnya kayak dapat wangsit atau gimana. Guru gini aja langsung dah. Guru, waktu-waktu mimpi yang terbaik tuh kapan? Terus ciri-ciri nih ya, mimpi itu baik datang dari Allah atau ciri ya mimpi buruk itu dari setan itu sehingga akhirnya kita nggak salah kaprah. Silakan guru. Ya, baik, izin Habib dan Ustaz Sam. Baik, kepada semua jamaah dimanapun berada, kita ambil dulu. Mimpi itu kan ada 3 ya. Ada mimpi dari Allah sebagai petunjuk, ada mimpi dari setan yang pengganggu, mengelabui, menipu dan sebagainya. Ada 3. Yang ketiga adalah mimpi karena perasaan. Nah, dari 3 mimpi ini kita bisa lihat jam-jam terbaik sebenarnya mimpi yang benar itu di jam berapa bagusnya. Ingat ya, ada waktu tidur yang tidak dibolehkan tidur. Tidur yang mendekati waktu sholat itu haram tidur. Jangan sampai tidak ada peluang untuk sholat. Nah, ada tidur yang dilarang pagi hari sesudah subuh. Sesudah salat subuh tidak boleh tidur. Nonton Islam itu indah. Nonton. Itulah bagusnya Islam itu indah. Ditayangkan sesudah salat subuh. Nah, karena memang tidak boleh tidur. Nanti boleh tidur setelah waktu duha. Ada namanya tidur kailula. Tidur kailula. Nah, sebelum duhur, pada duha, sebelum duhur, walaupun cuma 15 menit, 10 menit. Nah, kemudian apa lagi? Tidur sesudah duhur itu menggemukkan badan. Tidur sesudah asar merusak akal. Merusak akal. Tidur antara maghrib isya itu mendatangkan bala. Tidur sesudah isya itu alhamdulillah mendatangkan air liur ya. Jadi kalau kita lihatlah jam-jam berapa bagusnya mimpi. Mimpi terbaik itu di atas jam 12. Di atas jam 12 sepertiga malam ke jam 3 menuju waktu subuh, itu paling bagus. Itu paling bagus. Nah, itu biasanya mimpi yang terbaik, petunjuk dari Allah. Mimpi yang buruk itu sesudah subuh. Nggak boleh tidur sesudah subuh dan sesudah asar. Itu coba kalau orang bangun tidur sesudah asar, maghrib langsung pergi baju sekolah itu. Bingung-bingung linglung. Ah, tidur mimpi antara sesudah isya ke jam 12 itu mimpi ya reaksi tubuh. Jadi mimpi yang terbaik biasanya di sepertiga malam, di jam 12, jam 1 ke jam 3. Itu paling bagus itu. Biasanya itu petunjuk, itu langsung senang kita. Kalau kita bangun di jam itu, kata petunjuk gimana gitu. Nah, dari sini kita bisa belajar, yuk kalau mau bagus jangan tidur di waktu-waktu yang dilarang. Iya, terima kasih guru. Ya. Nah, kalau tidur baca doa juga, jangan sampai nggak baca doa. Ya, kalau misalnya mau mimpinya bagus, ada wudhu juga kalau bisa dijaga wudhunya ya. Insya Allah mimpinya bagus dan ada pesan tersendiri ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih, ada cuplikan korban balas dendam. Aduh, serem ya, dengan cara menghantui lewat mimpi. Yuk kita lihat. Dalam mimpinya, AAB didatangi oleh MNZ yang mengancam akan membalas perbuatan kejinya. Alasan inilah yang menjadi faktor pelaku urung menjual barang-barang milik korban. Hal ini diungkapkan oleh Wakasat Reskrim Polrestro Depok AKP Nirwan Pohan. Saking takutnya, AAB sempat berpikir untuk mengakhiri hidup. Senada dengan Nirwan, AAB pun mengungkapkan isi mimpinya pasca menghabisi nyawa korban. Menurutnya di dalam mimpi, korban menangkapnya. Setelahnya ia dibunuh dan disaksikan banyak orang. Baik, mimpi ini nggak bisa dibuat main-main ya Bib ya. Betul. Soalnya kalau misalnya kita salahnya jauh banget. Tapi kalau benar insya Allah akan ada berkahnya di dalamnya. Betul. Nah, wasiat Bib. Kalau misalnya dalam mimpi kita ketemu orang yang kita kenal, apa guru, apa orang tua gitu ya. Tiba-tiba ada ucapan kamu nanti begini. Nah itu kita ikutin apa enggak tuh Bib? Baik, siap. Tadi Ustadz Maulana bilang abis sholat zuhur tidur gemuk. Ustadz Maulana gemuk kan ibu ya? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sa'id bin Zubair radhiyallahu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Dari tafsir yang disampaikan Ustadz Syam tadi sebelumnya ayat, maka dalam tafsir Qurtubi itu dikatakan roh dengan ruh dengan ruh itu bisa bertemu di dalam mimpi. Ruh dengan ruh itu bisa bertemu di dalam mimpi, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka hendak kembali ke jasadnya, maka roh yang sudah jasad yang sudah meninggal dunia, ruhnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jasad yang masih hidup maka ruhnya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan, bisa nggak ruh itu bertemu dengan ruh yang masih jasad masih hidup untuk memberikan wasiat? Ini diceritakan hadis riwayat Imam Baihaqi di dalam kitab Dalail Nubuwah. Dalail An-Nubuwah pernah diceritakan seorang mati syahid namanya Thabit bin Qais. Thabit bin Qais beliau perang Yamamah waktu melawan Musailama Al-Kadzab, nabi palsu. Singkatnya, beliau ini meninggal dalam keadaan syahid. Ketika meninggal dalam keadaan syahid, kan banyak yang meninggal. Kemudian ada jasadnya di lapangan tersebut. Ada seseorang melewatin, mengambil baju Thabit bin Qais, baju besi perang itu cukup ada harganya, cukup mahal. Kemudian diambil. Maka Thabit bin Qais atas izin Allah Subhanahu wa taala bertemu dalam mimpi seorang mukmin. Ketika bertemu dalam mimpi seorang mukmin, Thabit bin Qais menceritakan, wahai fulan, aku wasiatkan, lihat, aku wasiatkan kepada engkau, dan jangan kau kira mimpi ini seperti mimpi lalu saja, bunga tidur, tidak. Maka aku wasiatkan kepada kau, ketika aku meninggal dunia dalam keadaan syahid, ada seseorang mengambil baju besiku. Ditunjukkan alamatnya, kemahnya di ujung jalan itu, dia taruh baju besiku itu di bawah tumpukan-tumpukan, di atasnya ditaruh wadah, kemudian ditaruh barang-barang, tolong kau sampaikan, dan di depannya ada kuda, tempat untuk dia berkelana dengan kudanya tersebut. Tolong kau sampaikan kepada Panglima Khalid bin Walid untuk memerintahkan anak buah Khalid bin Walid untuk mengambil baju besiku tersebut. Kemudian ketika kau sampai di kota Madinah, tolong kau sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya aku punya hutang, juga punya piutang. Tolong sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwa biar bisa dibantu untuk menyelesaikan itu semua. Ini wasiat di dalam mimpi. Maka orang mukmin itu bersegera, dia menemui Khalid bin Walid dan menceritakan kepada Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid memerintahkan anak buahnya untuk datang ke kemah orang tersebut. Orangnya tidak mengakui, maka dicari, ditaruh di atas bejana, maka diangkat bejana tersebut, maka diketemukan baju besi tersebut. Kemudian ketika dia sampai di kota Madinah, ketemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan menceritakan kabar wasiat tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melunaskan atau menyelesaikan hutang piutang orang tersebut dengan kabar atau wasiat dari dalam mimpi. Maka sahabat berkata, kami tidak mendengar atau kami tidak mendengar kabar berita yang sahih, kabar berita yang benar tentang wasiat dalam mimpi kecuali dari sahabat Thabit bin Qais. Jadi kalau ditanyakan bisa atau tidak? Bisa, tapi setidaknya setiap mimpi yang ada fi mizani syar'i, tentunya ditimbang dengan timbangan agama. Kita tanyakan kepada orangnya ahli khibrah yang memang mumpuni untuk bisa menerjemahkan mimpi yang memang kita pernah bermimpi hal tersebut. Masya Allah, seperti contoh tadi, jangan sampai cuman bikin tashwish, bikin mengganggu, maka mimpi ini ternyata bukan mimpi yang benar, tapi mimpi daripada syaitan. Menyesatkan.
menyesatkan. Menyesatkan. Ya. Jadi kalau tanyakan ada gak orang yang berwasiat? Ada. Contohnya riwayat Imam Baihaqi daripada sahabat. Baik, terima kasih Habibi Baik. ilmunya. Jadi kalau meninggal jangan wasiat mana ya? Ya Allah, serem amat, kita duluan dong berarti. Ya, baik guru, makasih guru ilmunya ya. Ya Allah, serem ya kalau mati. Baik, dan sekarang kita minta ilmunya Ustaz Syam. Kita mulai Yes, ya. belajar tentang Silakan, Ibu. mentakwil atau mengartikan mimpi. Ini banyak banget nih mimpi, ujung-ujungnya dipasang nomor lagi ya, nggak boleh ya. Lihat angka di mimpinya. Iya, dililit binatang atau ular, dikejar binatang, dikejar yang sifatnya akhirnya kita jadi takut. Ini kalau kita artiin gimana nih? Kadang-kadang ada yang bilang, mau dapat rezeki. Wah enggak, tuh mau dapat bala. Yang benar bagaimana guru? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Muhammad Said Maulana, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka dulu Al-Quran surah Yusuf ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Al-Quran surah Yusuf ayat 3 dan 4, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita untuk mempelajari kisah-kisah nabi terdahulu, mendengarkan tentang orang-orang saleh terdahulu. Inda dzikris salihin tanzilur rahmah, karena setiap kita mendengarkan dan menyebut-nyebut kisah orang saleh akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dari awal surah sampai akhir surah itu bersambung dan juga ada hubungannya dengan takwil ataupun ta'bir mimpi. Maka dikatakan jikalau ada orang bermimpi dikejar ular ataupun dililit ular, maka Imam Abul Abbas dalam Qawaid Tafsirul Ahlam beliau menyatakan bahwa mimpi itu diklasifikasikan menjadi 4. Satu, ada mimpi yang terpuji dan maknanya juga baik, seperti mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam melihat bintang dan matahari, bulan bersujud padanya. Secara mimpi ini kelihatan pemandangan yang indah dan artinya juga sangat indah. Ada orang bermimpi kelihatan indah mimpinya, tapi ternyata maknanya tidak indah. Ada juga orang yang bermimpi tidak bagus mimpinya, menyeramkan mimpinya, tapi ternyata artinya bagus. Dan ini hanya ulama-ulama tertentu yang bisa menafsirkannya. Yang keempat, ada orang pemandangan dalam mimpinya tidak bagus dan artinya juga tidak bagus. Dan dikatakan oleh Imam Abul Abbas, mimpi digigit ular termasuk kategori keempat itu. Udahlah mimpinya tidak bagus, artinya juga tidak bagus. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam ketika di surga ternyata iblis menggodanya dan menyerupai binatang ular. Makanya kalau ada orang bermimpi bertemu dengan ular, maka ternyata dia sedang bermimpi yang tidak bagus dan maknanya juga tidak bagus, bisa diartikan sebagai musuh. Kalau lihat ular itu ada di dalam rumah, berarti musuhnya sekitar rumahnya. Kalau lihat ular tersebut ada di dalam kamarnya, berarti musuhnya istrinya sendiri. Kalau ular tersebut di luar rumah, berarti orang yang jauh daripada rumahnya, bukan kerabat, bukan keluarga. Tapi bukan berarti musuh di sini ketika itu, wah berarti istriku ada sesuatu. Enggak begitu. Subhanallah. Kalau ada mimpi yang menyeramkan, langsung kita meludah ke kiri supaya Allah lindungi kita daripada hal tersebut. Kemudian dikatakan juga, walaupun ada satu pendapat ulama yang mengatakan tergantung gigitannya juga.
Mimpi dikejar ular itu bisa jadi mimpi rezeki juga. Oh. Kalau ular tersebut menggigitnya tangan kanan. Oh. Jadi kalau lihat mimpi ular gigit tangan kanan, berarti dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Kalau lihat ular tersebut menggigit tangan kiri, berarti dia sedang berada dalam keburukan. Kalau lihat ular tersebut gigit kepalanya, berarti orang tersebut terlalu terburu-buru mengambil keputusan yang akhirnya dia akan sesali. Oh, artinya jauh banget kan apa yang kita mimpi ini, Kata ya? ulama, kita tidak punya kapasitas untuk mengartikan mimpi tersebut, kita cuma mengambil daripada perkataan ulama. Baik, terima kasih guru ilmunya. Sama-sama. Ya, jadi nggak sembarangan ngartiin mimpi ya. Nah sekarang pasti udah banyak banget teman-teman di rumah yang pengen nanya. Kita masuk dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, dari Instagram kita ada hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau enggak ya? Saya mau tanya, tapi maaf ya Ustadz kalau nggak sopan. Oke. Tapi Ustadz katanya jika mimpi basah nih dia nih, ya dari tadi kita tungguin yang begini nanyanya nih ya. Tapi Ustadz katanya jika mimpi basah itu datang dari setan bukan dari Allah. Tapi kok bisa ya? Nah ini yang jawab Habib Muhammad Ajib. Masya Allah, pakai anduk gak deh? Mungkin lagi tidur disiram sama mamanya suruh bangun ya. Dalam kitab Asy-Syaikh kitab Qurratul Uyun Asy-Syaikh Abu Muhammad, beliau mengatakan mimpi basah itu ada bahasa Ustaz Mola 3. Yes. Yang pertama ada namanya ihtilam ni'mah. Ihtilam ni'mah itu tiba-tiba Bang Ali kita bangun basah. Oke, basah itu maksudnya gimana Bib? Basah terus lemes. Oh, lemes. Dia bahwasan itu kita jelaskan aja. Itu berarti dia keluar mani. Itu namanya, intinya semua yang akan saya sampaikan ini tidak ada dosa. Mereka tidak berdosa. Cuman ihtilam nikmah ini Masya Allah ini dari Allah Subhanahu Wa Taala kasih nikmat. Kemudian ada yang namanya ihtilam uqubah. Ini yang dari syaitan. Ya, dia pertama nonton yang nggak bagus, film-film buka-bukaan, misalnya lihat gambar-gambar apa segala macam yang diharamkan, kemudian tidur terbawa mimpi dengan mimpi kepada seorang perempuan yang tidak dihalalkan buat dia, misalnya maaf istri orang kayak atau siapa, mimpi memang dalam mimpinya dia tidak berdosa, tapi sebelum mimpi yang dia menghayalkan hal tersebut itu yang dihitung dosa, maka dari syaitan. Kemudian yang ketiga ada namanya ihtilam karomah, kemuliaan, mimpi dengan orang yang dihalalkan, contoh Ustadz Maulana lama tidak ketemu istri, nah, mimpinya dengan istri, nah, itu namanya ihtilam karomah. Semuanya ini walaupun ada yang dari hukum ulama semuanya tetap dia wajib mandi tapi tidak terhitung dosa. Nah yang kebanyakan kadang-kadang santai mimpi, sudah mimpi kesiangan subuhnya, nah sholat subuh atau tidak, maka tetap apabila orang habis bermimpi basah maka dia wajib mandi hadas besar kemudian dia sholat. Apabila masih ada waktu subuh maka dia sholat subuh dengan qadaan. Apabila sudah kesiangan waktu subuhnya sudah lewat maka dia tetap wajib mandi basah kemudian sholat subuh. Jangan mengatakan ada hal yang mengatakan enggak, yang penting sholat dulu sebelum mandi, sholat dulu kemudian baru mandi, itu salah. Artinya mandi dulu baru sholat. Kayaknya kalau yang mimpi-mimpi basah nih kameramen paham lah. Iya. Baik ya. Emang yang begini enak untuk dibahas. Jadi harus, tapi ilmu nih. Jadi hal-hal yang memang, jadi kita harus memahami dalam ilmu mimpinya, kemudian harus memahami dalam ilmu fiqihnya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Dan baik, sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio. Siapa yang mau nanya? Oh ini dia nih dari tadi nih kayaknya nih. Ya ibu silakan nanya bu. Ya, mic-nya diangkat, ibu boleh berdiri. Ya udah jangan diketok-ketok lagi bu. Entah kalau diketok assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada yang jawab. Ya silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Yayu. Sehari-hari dipanggilnya si Anggi. Tuh, Ustaz. Kami dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Pamulang Barat. Kami ingin bertanya Ustadz, setiap kita mimpi, tidak bolehkah kita membicarakan dengan teman atau suami atau saudara gitu Ustadz, setiap kita mimpi? Hukumnya apa Ustadz? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mimpi boleh nggak nih kita ceritain mimpi kita ya? Atau bukan diartiin ya, tapi ceritain aja ya. Baik, silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guru-guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad, Bang Ali, Ibu Yayu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dulu Al-Qur'an surah Yusuf ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna asy-syaitana lil insani aduwwum mubin. Lanjutan daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang bermimpi melihat daripada 11 bintang dan juga matahari dan juga bulan yang bersujud kepadanya. Tentu saja mimpi dari seorang soleh, seorang baik, dia itu adalah mimpi yang baik. Lalu menceritakan ke orang yang tepat. Nabi Yusuf ini menceritakan ke orang yang tepat. Siapa dia? Ayahandanya sendiri. Yang mana ayahandanya adalah seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang dibimbing melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata ayahanda daripada Nabi Yusuf alaihissalam? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kau ceritakan mimpimu bahkan kepada saudaramu sendiri. Jadi kalau dikatakan apakah mimpi itu boleh diceritakan? Boleh. Tapi kepada siapa? Kepada orang yang tepat. Siapa orang tepat tersebut? Orang yang kelihatan saleh, orang yang ternyata dia adalah seorang yang alim, dia adalah orang yang memang di bidang tersebut. Jangan juga ibu mengatakan, wah pasti kalau ustadz bisa nih. Nggak semua ustadz di bidang itu, Bu. Ada ustadz bidang fikih, ada yang bidang sejarah, ada yang bidang ini. Maka dikatakan kalau mau menceritakan, tanyakan kepada orang terdekat yang memang kita percaya, betul-betul percaya. Lalu mencari daripada orang lain lagi yang mana memang orang tersebut memang ahli di bidangnya. Kalau zaman sekarang mungkin kita agak kesulitan mencarinya. Maka kalau dia adalah mimpi buruk, lebih baik jangan diceritakan kepada siapapun. Apa yang harus kita lakukan ketika bermimpi buruk? Maka ketika engkau bermimpi buruk dalam keadaan merasa ketakutan di dalam tidur karena melihat sesuatu yang menyeramkan dalam mimpi, maka menghadap kirilah, lalu berta'awudzulah, meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu meludah 3 kali ke sebelah kiri. Ya, meludah 3 kali ke sebelah kiri, tapi lihat-lihat juga Bu Yayu, siapa tahu ada suami sebelah kiri ya, meludah sebelah kiri 3 kali dengan niat tafaul dengan gerakannya, dan juga diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermohon agar itu dihilangkan dari segala jenis keburukan yang ada. Lalu minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mimpiku ini ya Allah ada baiknya, maka berikan kebaikan padaku. Tapi kalau mimpiku ini ya Allah ternyata diakibatkan karena dosa-dosaku, ampuni dosaku ya Allah. Kalau mimpiku ini mengandung keburukan, maka jauhkan aku daripada keburukan tersebut. Intinya menceritakan mimpi buruk kepada bukan orang yang tepat, itu yang bisa menjadikan mimpi tersebut menjadi kenyataan. Kalau dia menceritakan kepada bukan orang yang tepat, kenapa? Karena menjadi sugesti bagi dirinya, membuat dia lemas, takut melangkah, mau usaha nggak jadi terus. Kenapa? Saya pernah mimpi bangkrut, saya pernah mimpi bangkrut, akhirnya nggak jadi usahanya. Benar. Subhanallah. Ada mimpi modus.
Apa itu? Jadi ketemu sama perempuan, kayaknya kamu jodoh saya deh. Aku mimpi nih kita di pelaminan, terus tiba-tiba nikah punya anak banyak. Ya Allah. Modus, boleh. Nah, itu dosa besar juga itu, orang berbohong dengan mimpi. Iya baik, terima kasih guru. Dan kita akan lanjutin lagi ya. Sini. Gimana gitu? Ada apa Ustaz? Sini. Ya Allah, ya Allah. Dia enak-enakan tidur. Assalamualaikum. Ya, Neng bangun. Assalamualaikum, Neng, bangun, Neng. Jangan. Assalamualaikum. Iya, mana bentar. Ada mic-nya enggak? Iya. Ya, bagaimana? Coba, kenapa Saya Neng? mimpi Bang Ali. Hah, kok bisa? Benar ternyata. Masya Allah, Bang Iya. Ali cakep banget. Makasih. Iya. Aduh, Ustaz. Bentar Neng ya. Iya. Emang ada apa mimpi yang langsung jadi kenyataan gitu? Kayak bunga tidur aja. Kenapa sih Ustaz? Sebenarnya, kenapa bukan mimpi ketemu saya? Kenapa harus Bang Ali sih? Tanda-tandanya mimpi bisa jadi kenyataan itu ada. Ada, ya. Mau tahu? Mau banget dong. Mau tahu? Mau banget. Apakah mimpinya bisa kenyataan? Akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Gimana cerita mimpinya? Si Neng pakai tidur lagi, jangan tidur lagi Iya.